Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Arif ingin melanjutkan materi ya pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kalian juga bebas dari penyakit, dilanjutkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Pak Arif ingin menerangkan tentang kelanjutan materi. Pada pembahasan sebelumnya kan kita temanya adalah tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada subbab kali ini kita itu membahas tentang perkembangan jalur transportasi laut. Perkembangan jalur transportasi laut di wilayah Indonesia. Jadi kalau boleh dikatakan Pak Arif itu mengklasifikasikan perjalanan wilayah laut Indonesia, atau boleh dikatakan adalah jalur transportasi di wilayah Indonesia itu Pak Arif bedakan menjadi 3 ya. Jadi ada 3 zaman lah istilahnya. Zaman yang pertama adalah zaman kerajaan, kemudian yang kedua adalah zaman penjajahan, yang ketiga adalah zaman kemerdekaan. Yang pertama langsung ini ya Pak Arif jelaskan. Yang pertama adalah pada masa kerajaan. Kita tahu bahwa kerajaan yang memiliki armada laut terkuat pada zaman itu, baik secara nasional dan nasional ya, pada zaman kerajaan Nusantara ya. Nusantara itu kerajaan yang paling kuat itu adalah kerajaan Sriwijaya. Bahkan dia diakui oleh negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain di luar wilayah Nusantara kita. Sampai bangsa Eropa pun itu sebenarnya takut pada waktu itu sama kerajaan Sriwijaya, karena armadanya pada saat itu perahu-perahu yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya itu dikatakan sebagai kapal yang canggih di zamannya. Jadi luar biasa, dan para pelaut Indonesia itu hebat-hebat. Makanya sampai ada lagu yang namanya nenek moyangku ya, nenek moyangku seorang pelaut. Tapi memang pada zaman kerajaan, terutama kerajaan Sriwijaya sekitar abad 5 ya, itu sangat jaya dengan armada lautnya yang luar biasa kuat, hingga dia dapat menguasai wilayah perairan di Nusantara ini. Itu sampai pada sekitar abad 11. Kemudian saat kerajaan Sriwijaya runtuh, dilanjutkan yang namanya kerajaan Majapahit, dan itu tambah besar. Ekspansi kepemilikan wilayah begitu masif hingga wilayah termasuk wilayah Kamboja, Filipina, Thailand, konon katanya sampai India juga itu adalah wilayahnya Majapahit. Koreksi ya kalau Pak Arif salah. Jadi pada masa kerajaan itu jaya-jayanya ya, ingin istilahnya, sangat berjaya sekali maritim di wilayah Nusantara kita, hebat. Kemudian kerajaan Sriwijaya runtuh, Majapahit runtuh, barulah masuk pada masa kolonialisme atau penjajahan. Yang pertama kali menjajah di Indonesia adalah Portugis. Mereka datang ke Indonesia membawa kapal-kapal yang sudah modern. Kenapa kok Portugis bisa menjajah Indonesia? Karena runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi saat kerajaan Majapahit itu sudah melemah, runtuh, akhirnya ada celah, masuklah kerajaan Portugis, bangsa Portugis itu ya. Bangsa Portugis itu masuk ke wilayah Indonesia, terutama di wilayah Ternate dan Maluku sana. Maka selain mereka berdagang, Portugis itu tujuannya datang ke Indonesia selain berdagang, mereka juga mengirimkan pesan untuk menyebarkan agama juga, keyakinan. Lanjut ya. Portugis itu hanya dikasih wilayah Maluku, sana Ternate. Karena apa? Karena Portugis itu masih di bawahnya Belanda. Portugis datang ke Indonesia, ternyata wilayah Indonesia itu sangat menggiurkan sekali tentang potensi sumber daya alamnya, maka Belanda pun datang ke Indonesia. Ketika datang ke Indonesia, mereka menguasai wilayah-wilayah di Nusantara Indonesia. Jadi pada saat itu, pada masa penjajahan, yang menguasai wilayah Indonesia adalah dari pemerintah Belanda melalui perusahaannya yang namanya VOC.
Kalian kenal lah dengan VOC, pasti kalau di sejarah sudah dijelaskan ya. Untuk kalian tuh sebenarnya bisa baca ya di buku ini, buku Erlangga, ini Erlangga ya, buku Erlangga di halaman 34. Nah, Pak Arif pakai buku yang ini ya. Di halaman 34 itu ada diceritakan di situ. Nah, di sini Pak Arif ingin menceritakan singkat saja tentang perjalanan tadi. Dan Pak Arif rangkum lah, Pak Arif rangkum. Nah, jadi tadi kan sudah Pak Arif klasifikasikan ada zaman kerajaan, kolonialisme, ya, ada Portugis, Belanda, kemudian adalah pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Terus bagaimana nasib perairan Indonesia? Kan seperti itu ya. Setelah kemerdekaan Indonesia, belumlah kita itu dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, terutama di wilayah perairan laut. Kenapa? Karena wilayah perairan laut yang diakui itu hanya berjarak 3 mil dari daratan. Jadi ngukurnya adalah pada saat surut, ya kan, pada laut itu surut, nah itu sebagai titik awalnya, ya, kemudian ditarik garis sejauh 3 mil. 1 mil itu berapa ya? 1, berapa kilo gitu ya. Jadi sangat rawan sekali kalau kapal-kapal asing itu nanti dapat mendekati wilayah Indonesia. Apalagi pada masa itu kapal-kapal perang Belanda ataupun kapal perang Inggris itu memiliki meriam atau bom itu ya. Itu jaraknya sudah jauh sekali. Jadi mereka kalau mau menggempur Indonesia dari laut pun bisa. Makanya sangat berbahaya sekali pada saat itu. Jarak wilayah perairan Indonesia yang diakui hanya 3 mil. Oleh karena itu pada tahun Pak Arif pernah mencatat di buku kecil Pak Arif, ini ada yang namanya deklarasi Juanda. Nah, deklarasi Juanda itu adalah karena wilayah Indonesia itu tadi yang diakui hanya 3 mil, maka dirumuskanlah kita itu pengen kemerdekaan yang sesungguhnya, maka dibuatlah yang namanya deklarasi Juanda yang dipublish di internasional melalui PBB. Itu pada tahun 1957 kita sudah punya pikiran bahwa wilayah Indonesia janganlah sampai hanya 3 mil saja. Kalau setelah itu berarti kan laut bebas, nanti negara manapun dapat masuk ke wilayah laut bebas. Itu bebas, akan jadi laut bebas. Kalau sudah menjadi laut bebas, siapapun boleh memanfaatkan itu, baik negara yang jauh maupun yang dekat dapat memanfaatkan itu. Jadi sangat berbahaya sekali. Maka diwujudkanlah dengan deklarasi Juanda pada tahun 1957. Baru tahun 57 ada yang namanya deklarasi Juanda. Itu ya, dilaporkan ke PBB, tapi belum disetujui. Jadi program pemikiran rakyat Indonesia pada saat itu melalui deklarasi Juanda belum disetujui. Hingga akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1982 baru wilayah laut Indonesia itu diakui. Ya, dengan munculnya yang namanya hukum laut internasional atau sekarang disebut dengan UNCLOS. UNCLOS tulisannya UNCLOS. UNCLOS itu badan milik PBB, akhirnya mengesahkan istilahnya dasar-dasar deklarasi Juanda itu, sehingga wilayah laut Indonesia menjadi luas. Batas wilayah laut Indonesia itu Pak Arif mengingatnya adalah theta lakone ekonomi. Theta lakone ekonomi. T teritorial. Berarti ada yang namanya laut teritorial itu 12 mil. Kemudian ada yang namanya theta zona tambahan. Zona tambahan itu 24 mil dari daratan ya. Berarti kalau ditambah tadi teritorial 12, istilahnya ditambahi 12 lagi. Zona tambahnya 12. Itu zona tambahan. Kemudian ada landasan kontinen. Nah, landasan kontinen itu dilihat berdasarkan struktur tanah. Struktur tanahnya wilayah Indonesia itu ikut mana?
ikut benua mana, itu namanya landasan kontinen. Jadi di bawah laut kan masih ada apa ya, tanahnya itu ya, ada bukan daratan apa ya, tanah ya. Nah, tanah yang ada di bawah laut itu strukturnya ikut mana, kemudian ada zona ekonomi eksklusif, nah, ZEE. Jadi theta lakone ekonomi itu adalah batas wilayah laut Indonesia. Nah, itu jadi wilayah laut Indonesia setelah adanya UNCLOS tadi ya, disepakati tahun 1982, diakui oleh PBB melalui UNCLOS, wilayah laut Indonesia akhirnya bertambah luas menjadi 2,5 kali dari semula. Jadi luar biasa. Jadi antara misalkan Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan, kalau dulunya tengah-tengahnya itu merupakan wilayah zona laut bebas ya, sekarang sudah menjadi miliknya Indonesia. Kemudian antara Jawa dengan Sumatera dengan Kalimantan, maka laut bukan lagi sebagai pemisah, tapi justru laut akan sebagai penghubung wilayah kita. Di situ keberkahan dari adanya deklarasi Juanda yang kemudian diakui oleh PBB pada tahun 1982 melalui UNCLOS. Nah, akhirnya perekonomian melalui maritim di wilayah Indonesia sudah mulai bergeliat, sudah banyak perusahaan-perusahaan bermunculan ingin mengembangkan industri-industri perkapalan di wilayah Indonesia, membangkitkan ekonomi. Itu pada zaman Orde Lama ya, Orde Lama mulai berkembang, wilayah perairan Indonesia sudah aman, tidak boleh kapal-kapal asing itu masuk wilayah Indonesia. Kalau ada kapal asing masuk wilayah Indonesia itu termasuk pelanggaran hukum internasional. Nah, karena sudah disepakati oleh PBB. Jadi kalau masuk ada kapal asing sampai masuk melewati Selat Jawa ya, yang misalkan Jawa dengan Kalimantan, Laut Jawa ya, Selat Jawa, Laut Jawa yang misalkan Kalimantan, Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa, nah ada kapal asing kok ada di tengah-tengah antara itu, ya, itu termasuk pelanggaran. Itu masuk wilayah Indonesia dan itu bisa dikenai hukum internasional. Kecuali kalau pada zaman dahulu itu menjadi laut bebas. Kalau laut bebas, kemarin ada yang bertanya ya, 11 MIPA 8, dia bertanya, Pak, kalau laut bebas itu bagaimana cara pemanfaatannya? Cara pemanfaatannya adalah bebas, negara manapun boleh ya. Negara manapun boleh menguasai ya. Ketika misalkan Amerika datang ke laut bebas, ya mereka bebas memanfaatkan laut bebas itu. Ya, bebas. Datang ke Indonesia pada waktu zaman setelah kemerdekaan kan masih 3 mil. Berarti datang ke Indonesia yang melalui wilayah Indonesia yang dianggap laut bebas, mereka bebas di situ. Padahal kan jauh. Boleh kan memanfaatkan? Boleh. Yang namanya laut bebas boleh dimanfaatkan oleh semuanya ya. Itu pada zaman Orde Lama. Kemudian pada zaman Pak Soeharto adalah Orde Baru ya. Pada Orde Baru perkembangan maritim Indonesia sedikit turun gara-gara ada yang namanya program scrapping. Scrapping itu kapal-kapal tua yang usianya lebih dari 25 tahun itu tidak boleh berlayar. Efek dari scrapping tadi ya, ada efek scrapping karena usia 25 tahun kapal tidak boleh berlayar, maka mulai lesu perekonomian gara-gara apa? Kapal-kapalnya tidak bisa berlayar. Akhirnya apa? Menyewa kapal-kapal asing. Nah, atas izin Pak Soeharto pada saat itu dibolehkanlah karena kita kekurangan armada laut untuk mengirimkan barang-barang. Nah, maka disewalah kapal-kapal asing. Nah, saat itu kapal asing boleh masuk ke wilayah Indonesia. Tapi itu tidak berlangsung lama ya, karena perkembangannya dari kapal-kapal asing itu luar biasa sampai mengalahkan wilayah Indonesia, kapal-kapal Indonesia. Baru kemudian tahun 2005 ada yang namanya asas kabotage
di mana yang berlayar di Indonesia hanya boleh kapal-kapal Indonesia. Itu asas Kapitaga pada tahun 2005. Nah, mulai dari situ mulai berkembang ya wilayah Indonesia, maritimnya, armada lautnya, industri perkapalannya berkembang. Itu mulai tahun 2005. Tapi akan jadi masalah saat apa? Yang boleh berlayar di wilayah Indonesia kan hanya kapal-kapal Indonesia berbendera Indonesia. Maka kalau pengiriman barang bagaimana? Nah, maka muncullah yang namanya kan diprotes juga sama negara-negara di Asia ataupun di dunia ya. Kalau mau mengirimkan barang ke Australia bagaimana caranya? Bagaimana lewat Indonesia? Katanya kalau yang melalui wilayah Indonesia hanya kapal-kapal yang berbendera Indonesia. Yang melakukan distribusi hanya kapal-kapal Indonesia atau berbendera Indonesia. Nah, pada saat itu kemudian dimunculkanlah yang namanya ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Dimunculkan itu ada jalur-jalur khusus yang boleh dilalui oleh kapal-kapal asing, tapi dengan beberapa persyaratan. Seperti kayak sebenarnya intinya sama lah kayak terusan Suez itu, kalau masuk wilayah situ nanti harus bayar pajak dan sebagainya. Jadi wilayah Indonesia pun sama, ada beberapa wilayah yang memang boleh dilalui oleh kapal-kapal asing tapi harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, dimunculkanlah yang namanya ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Jadi ada ALKI 1 di wilayah Sumatera, nanti ALKI 2 di wilayah Maluku, ada ALKI 3 di wilayah Maluku dengan Papua. Di sana ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Itu kapal-kapal yang boleh atau jalur-jalur yang boleh dilalui oleh kapal-kapal asing tapi dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Itu mulai tahun 2002 ya sekitar tahun 2005 tahun 2005 itu perkembangannya. Sampai kemudian karena bagaimana kalau ada barang-barang ke seluruh Indonesia, maka dibuatlah yang namanya tol laut. Tol laut itu adalah pelabuhan-pelabuhan sebagai penghubung kapal Indonesia untuk mengirimkan barang-barang. Nah, jadi misalkan ada kapal asing membawa produk dari luar negeri, di-drop di suatu pelabuhan besar. Nah, dari pelabuhan besar itu nanti akan diangkut ke seluruh wilayah Indonesia dengan bendera Indonesia. Jadi kapal asing itu hanya boleh lewat dan berhenti di wilayah-wilayah tertentu yang sudah ditentukan dan melalui persyaratan khusus dari Indonesia. Jadi memang pada saat ini presiden kita ya itu sebenarnya sudah lama keinginan ini terwujud adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingin mengulangi kejayaan kita. Ingin menjadikan Indonesia itu adalah negara dengan armada laut yang sangat kuat, distribusi logistik itu harusnya itu dikuasai oleh Indonesia. Pengennya seperti itu. Diawali dengan apa? Pembatasan penyekatan kapal-kapal asing masuk wilayah Indonesia biar ya para pengusaha-pengusaha itu menggunakan transportasi miliknya Indonesia. Itu berlangsung sampai sekarang dan telah dibangunnya tol-tol laut di wilayah Indonesia. Jadi tol laut itu bukan jalan tol mobil lewat sana, truk lewat sana, bukan ya. Tapi dibangunkan pelabuhan-pelabuhan penghubung yang menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia. Nah, tugas untuk kalian adalah membuat peta Indonesia yang kemudian diberitahukan dengan gambar saja tentang ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Jalur-jalurnya mana saja. Itu jadi pertama kamu gambarkan peta Indonesia, kemudian jalur ALKI 1 lewatnya mana, ALKI 2 lewatnya mana, ALKI 3 lewatnya mana. Oke. Itu tugasnya kalian di foto minggu ini harus sudah terkumpulkan ya via Google Classroom ya. Via Google Classroom diharapkan sudah mengumpulkan semuanya. Tugasnya itu saja. Jika ada pertanyaan
boleh ngechat Pak Arif secara pribadi. Kemarin ada yang 11 bertanya, Pak, laut bebas bagaimana? Kayak Indonesia berada di wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalau samudra kan lebih pada laut bebas. Apakah hanya Indonesia saja yang boleh memanfaatkan? Tidak ya. Kalau yang namanya laut bebas, baik negara yang jauh pun boleh memanfaatkan. Ya, boleh memanfaatkan kekayaan. Amerika atau Inggris datang ke laut bebas, ke Samudra Hindia. Mereka membangun sebuah kilang minyak di sana. Mereka menemukan sumber cadangan minyak di sana, membangun kilang minyak di sana. Apakah boleh? Boleh, sangat boleh, diperbolehkan di sana. Jadi kalau di laut bebas, ketika Inggris membangun tadi kilang minyak di situ, itu sudah menjadi teritorial wilayah dari Inggris. Jadi kalau ada pesawat terbang Indonesia lewat di atasnya teritorial Inggris tadi, ya, itu boleh ditembak atau diperingatkan dulu ya, diperingatkan dulu. Tapi kok tetap ngece-ngece, boleh ditembak. Itu sudah melanggar aturan internasional. Jadi aturan internasionalnya adalah kalau di sini ada sebuah wilayah suatu negara di laut bebas, ada boleh kapal, boleh kilang minyak yang berdiri di sini. Ini atasnya sampai bawahnya ini milik negara ini. Nah, jadi kalau ada kapal selam Malaysia lewat bawahnya, gitu, berarti kan ngece namanya. Itu boleh diperingatkan, kemudian dibawa ke hukum internasional jika memang terbukti melanggar. Itu nanti ada sanksi-sanksi khusus. Itu jawaban dari Pak Arif ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Tugasnya saya harap paham, kalian menggambar ya peta Indonesia di buku kalian masing-masing, buku tulis, kemudian tuliskan jalur Alki 1, Alki 2, Alki 3 yang mana saja. Sekian dari Pak Arif, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.